Tribulatan Tekad Tari Persembahan. Sangat krusial bagi profesional di sektor penerbangan. Sekolah lapang ini merupakan bagian dan upaya kami untuk memfasilitasi pertukaran informasi, peningkatan kompetensi, dan pembekalan praktis bagi seluruh peserta dalam menghadapi tantangan cuaca yang dinamis. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membentuk sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan penerbangan sehingga keselamatan penerbangan dapat terus ditingkatkan. Hadirin yang izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2024. Bertempat di Hotel Aston, Tanjung Pinang. Adapun pendanaan kegiatan bersumber dari efisiensi operasional transportasi udara dalam rangka mendukung Realignment Flight Information Region. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai stakeholder penerbangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Para peserta merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait seperti operator bandara, penyedia layanan navigasi udara, TNI, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam operasional penerbangan. Maksud dilaksanakannya sekolah lapang ini adalah memberikan bekal pengetahuan tentang peran serta fungsi BMKG dalam pelayanan informasi cuaca penerbangan. Kegiatan ini juga memberikan pembinaan tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan beserta informasi apa saja yang diberikan guna mendukung keselamatan, keteraturan, dan efisiensi penerbangan sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. Adapun tujuan dari kegiatan sekolah lapang ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para peserta dalam memahami pelayanan meteorologi penerbangan, terutama pada saat take off dan landing. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam kegiatan ini kami juga merasa terhormat dengan kehadiran para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu dari Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Jakarta, kemudian Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Tanjung Pinang, serta Perum LPPNPI cabang Pratama Tanjung Pinang. Mereka akan membawakan berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan kita di lapangan. Selain penyampaian materi secara teori, kegiatan ini juga melibatkan praktek lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran langsung kepada para peserta mengenai cara melakukan pengamatan cuaca di lapangan serta cara menganalisis data cuaca untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Melalui kombinasi antara teori dan praktek ini, kami berharap para peserta dapat lebih memahami berbagai aspek meteorologi yang terkait langsung dengan penerbangan, serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh
dalam tugas sehari-hari. Lapang cuaca atau sekolah lapang metode penerbangan yang diadakannya di hotel. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kami ingin menghargai profesi Bapak Ibu sekalian. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sebagai dari ground staff misalkan di PT lain dan lain-lain diadakannya di kantor kecamatan, kan tidak ya. Jadi kita menyesuaikan, karena eksekutif maka kita adakan di hotel. Itu yang menyebabkan sehingga dari sisi tempat lebih memadai dibanding sekolah lapang cuaca nelayan atau sekolah lapang lainnya. Kalau sekolah lapang lainnya itu langsung diadakan di lokasi, misalkan dan nelayan ya kita lakukan, misalkan di balai desa ataupun di kecamatan dan lain sebagainya. Sekolah lapang iklim juga kita lakukan langsung di lapangan, di menanam cabai dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga bahwa BMKG itu ibaratnya kalau masakan itu hanya penyedap, kalau seperti lengkuas atau daun salam. Bapak Ibu pasti butuh kami kalau masak, namun tidak akan dimakan. Ya, jadi kami hanya membantu, mendukung. Bapak Ibu adalah yang utama. Contoh di sini itu yang utama adalah LPPNPI dan penerbangannya. Ya, mungkin kalau dari ECM itu pengurusan Angkasa Pura, ground staff-nya dan ngatur sebagainya. Tapi untuk lalu lintas udara ada di LPPNPI. Ya, terus kemudian operatornya ada di Bapak Ibu sekalian di PT Lion, Garuda. Kemudian termasuk juga kawan-kawan dari TNI ya, TNI AL maupun TNI AU ya, itu. Dan kami BMKG saat ini sebenarnya sudah mengembangkan satu aplikasi, ada 3 ya atau 4 lah dalam rangka untuk mendukung itu. Aplikasi itu sudah bisa dibuka, barangkali bisa ditampilkan ya. Ini aplikasi namanya INASIAM, Indonesian ya. SIAM itu System of Indonesian Aviation Meteorology ya, System of Indonesia Aviation Meteorology. Jadi ini sebenarnya untuk mengimbangi Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan tahun lalu ada realignment field, kita sudah boleh menarik wilayah kita, tapi masih di setengah-setengah ya Mas ya, masih di ketinggian 37.000, yang sana masih milik Singapura. Jadi makanya Mas Agung disuruh tugas nanti ke sana, jadi di sana. Namun Natuna dan lain sebagainya sudah masuk ke kita. Jadi penerbangannya mungkin ya izin tapi tidak seperti dulu mungkin. Nanti barangkali Mas Agung bisa menambahkan karena yang lebih berwenang. Dan Bapak Ibu sekalian, barangkali saya sampaikan juga di sini di dalam CSR 174 itu ada 5 navigasi penerbangan, salah satunya BMKG, yang 3-nya di Mas Agung di LPPNPI, 1-nya di SAR ya. Jadi kami itu salah satu saja. Namun dengan adanya salah satu ini kami berusaha sebaik-baik mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kosase bahwa pelaksanaan ini sebenarnya untuk mendukung efisiensi, keselamatan, dan barangkali keteraturan ya, 3 itu. Kalau 3 itu bisa dijalankan, insya Allah penerbangan di Indonesia itu akan meningkat nilainya, dan itu dievaluasi oleh ICAO nilainya berapa. Kemarin kalau tak lihat 89 atau 88 Mas Agung ya untuk Indonesia itu. Jadi sudah naik lagi, sudah bagus, lebih bagus lah. Hanya sekarang saya lihat itu pesawatnya malah berkurang. Ya, nanti rahasia dari airline itu kenapa pesawatnya berkurang. Kenapa Airbus sama Boeing banyak sekarang Airbus yang masuk. Baiklah, jadi tolong ditunjukkan ini siam tadi. Mungkin ada thunderstorm dan heavy rain. Jadi ada hujan lebat sama thunderstorm. Maka perjalanan pesawat nanti akan berguncang. Tidak nyaman, tidak mulus. Ya, kalau kita lihat itu yang poligon ungu itu kalau kita klik judulnya apa itu di situ? Thunderstorm ya. Kemudian ya Pak, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya
kita dipertemukan pada tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, yaitu dalam sebuah acara, yaitu pembukaan Sekolah Lapangan Meteorologi Penerbangan atau SLMP Provinsi Kepulauan Riau. Yang tadi infonya ini termasuk yang pertama kunjungan sekolah lapangan di Kepulauan Riau ini. Sejalan dengan itu, salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang wilayahnya didominasi lautan. Kalau lautannya luas, berarti ruang udara juga luas, karena laut dan udara itu satu kesatuan atas dan bawah itu. Dengan luas wilayah 96% lautan, sedangkan 4% itu daratan, terdiri dari 2.408 pulau. Jadi yang betul-betul provinsi 1.000 pulau itu ya di Kepri. Kalau Kepulauan Seribu tak sampai 1.000 yang di Jakarta itu. Katanya cuma kita 400 saja. Kita sampai ribuan. Tapi kalau di Kepri ini 2.408. Kalau tak percaya pada Putih itu sendiri. Tapi dengan alat canggih sekarang kan bisa dihitung titik-titiknya. Dan di antara 2.408 pulau itu 394 pulau saja berpenghuni. Jadi sisanya pulau-pulau kosong. Walaupun kosong, tapi itu ada pemiliknya, ada pengelolanya. Dan 22 pulau diantaranya adalah pulau terdepan, daerah batas terluar bagi NKRI. Karena sebagai wilayah yang berada perbatasan negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, kemudian Vietnam sebelah utara dan Kamboja, Kepri ini dijuluki dengan negeri segantang lada. Kalau lada itu diserak-serakan, banyaknya itu, itulah ini segantang lada. Demikian banyak di pulau-pulaunya itu, sehingga memiliki segudang potensi. Namun dihadapkan dengan berbagai tantangan, diantaranya juga meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pak Deputi, saya secara pribadi sebenarnya sudah akrab dengan meteorologi. Karena dulu tahun 94 sampai 98 saya bertugas di Trempa. Di Trempa itu salah satu yang ada stasiun meteorologinya. Pimpinnya waktu itu Pak Bar. Karena mungkin angkatan-angkatan sudah lama pensiunnya itu Pak Bar. Saya akrab, karena hampir 4 tahun bertugas Trempa. Memang informasi waktu itu teknologi masih sederhana, tidak seperti sekarang, tapi cukup membantu. Begitu saya ingin ke pulau luar, ke pulau bawah, ke pulau Kiabu misalnya, atau kemana, sering belum beli earpiece. Walaupun dia kebetulan tinggalnya sebelah rumah, bersebelahan rumahnya. Dan kalau saya tepi laut, saya di kantor kecamatan, rumah berdananya tinggal di situ. Jadi tetangga. Jadi cukup membantu, walaupun waktu itu teknologi belum. Gitu. Artinya apa? Ini betul-betul apabila digunakan membantu keselamatan, tadi Pak Deputi bilang, keselamatan dan keteraturan itu. Hadirnya BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Kelas 3 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, selama ini cukup banyak membantu berbagai kegiatan masyarakat di Provinsi Kepri, terkhusus dalam penyebaran informasi perkiraan cuaca setiap harinya. Malah online di RRI ya, saya monitor juga. Sekarang akurasinya sudah semakin baik. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, ini harus itu. Teknologi itu menentukan. Dulu ada meleset-melesetnya. Waduh, BMKG nyasar. Tapi sekarang akurasinya kalau saya hitung itu hampir 95 ke atas persentasenya. Begitu kita dengar dan kita hitungkan, mungkin 100% mungkin saya tak berani melakukan itu. Tapi berdasarkan yang kita alami itu, ya di atas 95% ke atas akurasinya itu. Artinya ini juga memberikan manfaat yang penting bagi kita. Juga berlaku untuk penerbangan. Bahkan kebutuhan akan informasi cuaca bagi penerbangan sangat vital, karena sangat erat kaitannya dengan kenyamanan, keselamatan, dan keteraturan penumpang. Tapi kadang-kadang penumpang ini juga gara-gara cuaca mereka tak sabar, ingin berangkat juga. Jadi kadang-kadang memang ada edukasi penumpang ini pihak mana, maskapai berarti ya. Nah nanti tugas maskapai lah, jadi ada perwakilan maskapai kan, bagaimana edukasi apa tentang itu. Kalau jelas cuaca tak bagus dipaksakan, itu kan sesuatu yang lain. Tapi memang waktu itu tidak bisa dihindari.
namanya masyarakat. Tapi intensitasnya berkurang, semakin ke sini semakin berkurang terkait ini. Bapak Ibu hadirin saya hormati, hadirnya sekolah lapang meteorologi penerbangan ini sangat tepat karena hal ini tentunya bertujuan agar stakeholder penerbangan paham dalam membaca dan menelaah informasi cuaca sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan penerbangan. Kita ketahui bersama bahwa kondisi meteorologi berpengaruh pada 3 hal utama dalam penerbangan: keselamatan, keteraturan, dan efisiensi yang tadi juga Pak Deputi sampaikan. Di mana untuk meningkatkan keselamatan dan pertahankan integritas jadwal penerbangan, maskapai penerbangan sangat bergantung pada informasi cuaca yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung dan mengapresiasi kepada BMKG atas terselenggaranya kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan ini atau SLMP ini. Semoga dengan pelaksanaan sekolah ini dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan singkat tentang layanan informasi cuaca penerbangan kepada para pengguna atau user dan pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya di bandara yang belum mendapat pelayanan oleh stasiun meteorologi penerbangan. Semoga acara ini dapat memberikan hal positif bagi kita semua dan bermanfaat bagi negara, bangsa, dan khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Akhirnya, atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, acara pembukaan Sekolah Lapangan Meteorologi Penerbangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara resmi dinyatakan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diwakili oleh staf ahli Sarison. Kita hitung bersama 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita secara resmi Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Kepulauan Riau tahun 2024. Mohon perkenan Bapak tetap berada. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu sebagai tanda penyambutan tanda peserta ini sebagai dimulainya Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Kepulauan Riau. Mohon perkenan Bapak dulu atau Bapak Deputi, kami persilakan. Perwakilan peserta yang sudah dipasangkan secara simbolis. Kami persilakan untuk teman-teman yang diwakili oleh staf ahli. Ya, setelah ditandatangani, kami mohon izin untuk dapat diarahkan ke kamera dan akan diabadikan. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan. Lanjutan selanjutnya, penandatanganan lokal antara stasiun meteorologi kelas 1 Langna di Padang dengan Perum LPPNPI Jalan Tanjung Pinang. Setelah ini dilanjutkan dengan penandatanganan lokal antara stasiun meteorologi kelas 1 Langna di Padang dengan Perum LPPNPI Jalan Tanjung Pinang. Kami silakan. Kepulauan Riau dan semakin sejahtera. Selanjutnya kami mohon persiapan penandatanganan lokal antara stasiun meteorologi dan Perum LPPN. Lagi 1, 2, 3. Salam komando 1, 2, 3. Jadinya ditahan Bapak karena sudah ada nomor urut sekarang. Pertama begini, ini kan udah? Iya Pak. Ini kan Sekolah Lapangan Meteorologi Penerbangan ini, walaupun pesertanya dari luar, tapi kan Kepri ini salah satu lokasi fokus. Jadi kita menyambut baik agenda ini karena bagaimanapun Kepri menjadi tempat untuk pembelajaran di lapangan bagaimana meteorologi penerbangan diterapkan secara praktis di Kepulauan Riau ini.
Saya pikir itu pertimbangannya cukup strategis karena memang Kepri ini perbatasan. Di setiap pulau besar dan kabupaten kita itu ada bandara. Dan ada juga stasiun meteorologi. Jadi pertimbangan itu menetapkan Kepri sebagai sekolah lapangan meteorologi penerbangan itu tidak salah dan tidak keliru. Oleh karena itu perlu kita dukung. Namun demikian kita berharap ke depannya itu dengan ditentukannya Kepri sebagai fokus ini di masa yang akan datang tentu ada perhatian lebih terutama untuk fasilitas sarana dan prasarana. Karena di Laut Cina Selatan itu kan berbatasan dengan subtropis, tentu beda dengan daerah khatulistiwa. Karena itu mungkin ada teknologi alat yang perlu ditingkatkan, terutama juga dari segi kecanggihannya. Mungkin itu harapan dari kita sebagai orang Kepri yang menjadi lokus SLMP ini. Terkait untuk pemanfaatan ini Pak, kerjasama ini mungkin di Kepri kan mayoritas nelayan Pak, dan tiap tahun selalu makan korban hilang, meninggal karena itu tadi juga saya disayangkan ini ada dinas perhubungan, nanti saya minta atas nama Pemprov tentu minta kolaborasi antara dinas perikanan dengan dinas perhubungan. Selama ini kan yang terkait itu dinas perhubungan saja. Tapi ke depan dengan asas manfaat yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kemudian juga kita paham bahwa cuaca itu penting bagi nelayan. Nanti saya harap nanti dinas perhubungan menggandeng dinas perikanan bagaimana memberikan edukasi, kemudian juga digitasi kepada nelayan-nelayan yang kira-kira mata pencarian utamanya adalah mencari ikan, melaut, dan terutama juga pelaut tentunya. Oleh karena itu nanti apa yang dilaksanakan SLNP ini melalui dinas terkait tentu akan dilanjuti dengan program-program yang menyentuh OPD-OPD teknis di Provinsi Kepri. Siap. Adalah kegiatan sekolah lapang meteorologi penerbangan, ditujukan untuk bagaimana para stakeholder informasi meteorologi penerbangan itu memahami tentang informasi meteorologi penerbangan itu sendiri. Misalkan take off landing itu informasinya apa, kemudian rute penerbangan, sehingga dari informasi yang diberikan dari BMKG khususnya dari Pusat Meteorologi Penerbangan itu ada 3 tujuan. Satu adalah keselamatan penerbangan, yang kedua itu efek atau efisiensi penerbangan, yang ketiga itu keteraturan. Dari 3 itu. Nah, diajari bagaimana membaca instrumen-instrumen meteorologi, kemudian apa artinya dan bagaimana memahaminya. Itu kira-kira. Harapannya untuk para peserta pelatihan ini, Pak? Harapannya para peserta pelatihan memahami dengan baik ya, dan ini memiliki kan setelah acara ini kan biasanya ada penilaian, yaitu tingkat pemahaman masyarakat ataupun stakeholder ataupun peserta terhadap informasi yang diberikan. Yang tadinya mungkin tidak mengerti sama sekali bahwa pesawat terbang itu misalkan ya turun, take off and landing itu berlawanan dengan arah angin. Itu mereka mungkin barangkali belum tahu, tapi dengan adanya ini mereka akan tahu betapa pentingnya ini. Terus kemudian ada juga pada saat pesawat turun dia akan menyamakan tekanan udaranya, altimeter settingnya, sehingga nanti apabila dia lepas landas itu roda dilepas, beban rilis itu sudah sama, jadi tidak akan terasa hard landing ya, kayak keras gitu, tidak, dia mulus. Itu barangkali beberapa hal yang mungkin yang belum kan. Kita latar belakang daripada ground staff ataupun dari airline itu berbeda-beda. Jadi disinilah disamakan pemahamannya. Itu kira-kira. Ada kebijakan baru, regulasi baru yang disampaikan dalam ini Pak, sekolah ini? Ya, kalau regulasi baru barangkali masih sama ya. Kita di CASR 174 ya tekanan itu dari ICAO juga sama. Namun yang mungkin baru adalah kita perbarui adalah bagaimana sistem informasi yang dulu itu mungkin menggunakan kertas, kemudian harus tatap muka, pilot briefing dan lain sebagainya, itu sekarang kita minimalisir. Jadi di dunia modern ini kita menggunakan digital, ya paperless, itu yang akan kita tingkatkan. Jadi semua dibangun informasinya berdasarkan sistem informasi. Di luar ini tentang iklim boleh Pak? Itu bidang Bapak ya? Ya, bidang ini maksudnya seperti apa? Tentang perubahan iklim yang terjadi sekarang ini Pak, bagi Kepri dampaknya ke depannya gimana Pak? Ya,
Kalau perubahan iklim di Indonesia itu saat ini yang perlu dilihat adalah, kan perubahan iklim itu salah satu faktor ya, perlahan tapi pasti. Nah, yang berubah daripada iklim itu apa? Biasanya yang jadi indikator untuk perubahan iklim adalah suhu. Nah, suhu itu kan dirasa semakin lama semakin meningkat ya. Namun di samping suhunya meningkat, itu ada juga bagaimana suhu ini tingginya berapa. Di Indonesia itu kalau kita lihat ya, suhu kalau tanpa ada, di Indonesia tidak akan terjadi gelombang panas, tapi hanya panas terik. Paling tinggi 37, 36, tidak akan bisa melebihi dari 42 ya. Namun khusus untuk beberapa kota besar, perubahan suhu yang biasanya rata-ratanya di sini itu misalkan 32, tiba-tiba meningkat. Saat ini rata-ratanya bisa 30. Itu yang perlu diwaspadai. Jangan sampai peningkatan suhu itu melebihi dari 1,5 derajat. Itu akan berdampak pada banyak sektor ya. Artinya dampak dari peningkatan itu nanti misalkan kejadian bencana ataupun bencana hidrometeorologi itu akan semakin intens dan akan semakin rapat jaraknya. Satu lagi Pak, itu kenaikan suhu bumi tadi, kan ada pencairan es di kutub. Itu bagi Kepri ada semakin naik permukaan laut ya, itu? Kalau ada juga yang dikaitkan dengan kalau suhu meningkat, maka kutub es di kutub baik utara itu akan mencair, dan akan mencair dia akan menaikkan sea level rise, meningkatkan tinggi muka air laut. Namun kan itu dalam waktu yang jangka panjang ya, tidak serta-merta. Kita lihat sebagai contoh saja, gelas Anda kasih es, dia tidak akan, walaupun di dalamnya ada es, tidak akan mencairnya, tidak akan meluber gitu loh. Jadi tetap di dalam volume itu. Di negara lain ada yang terancam apa gitu Pak? Semakin ya tenggelam kayak Bangladesh gitu. Kita di ya, kalau pulau-pulau kecil itu mungkin kita lihat pesisir yang lebih berbahaya dibanding daripada sea level rise. Yang lebih berbahaya adalah banjir rob kalau di Indonesia ini. Kenapa? Banjir rob itu kan antara gaya tarik bulan ya, terutama bulan perigi ya, kemudian nanti ada juga musim hujan, maka air itu tidak akan bisa ke laut karena banjir. Maka inilah yang biasanya nanti pesisir pantai yang misalkan kita lihat ya, Pekalongan, terus Semarang, itu pada saat musim hujan biasanya terancam. Akan adanya amplifikasi dari banjir rob dan curah hujan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Penjelasannya bisa untuk berapa berita ini Pak? Antara siapa dengan siapa dan jelaskan ini Pak. Penandatanganan kerjasama PNI ini melibatkan banyak stasiun di wilayah Kepulauan Riau dengan beberapa mitra kerjasama. Ada PT Angkasa Pura Indonesia, di Sawi bahwa KG menyediakan layanan itu, dan kerjasama ini untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan keselamatan dan kesetaraan masyarakat. Nah, untuk lokal ini antara BMKG dengan AIMAF, kemudian untuk BMKG dengan PT Angkasa Indonesia itu ada sinkronisasi dan koordinasi untuk layanan informasi penanganan. Sedangkan untuk dengan TVRI dan KBRI itu lebih ke diseminasi penyebaran informasi yang tadi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan bandara, dengan pelabuhan itu udah sih? Dengan pihak pengelola pelabuhan dan ya, bandara. Pelabuhan juga ya. Udah ya. Dari SDP, PLNI. Ya. Oke. Ada nggak? Ya, hari ini BMKG mengundang banyak stakeholder, diantaranya ada ke Kemenhub dan diseminasi untuk penguatan dan lebih ke koordinasi supaya informasi kita juga bisa dimanfaatkan. Peserta tadi berapa orang Pak? Kalau untuk sekolahnya? 50-an. 150-an. Oh, siap. Baik, lumayan banyak. Baik.